Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 3 bulan 11 2022. Saya akan coba sharing tentang salah satu OS yang bisa dipakai untuk routing ataupun firewall yang bernama pfSense. Oke, di Google misalnya ada beberapa keterangan yang bisa diambil tentang pfSense ini. Dia ada website resminya yang beralamatkan di www.pfsense.org. Di sini ada beberapa menu, yaitu misalnya ada download, community training juga ada, kemudian ada produk dan seterusnya. Jadi kita bisa download untuk pfSense itu ada di sini. Karena di sini ada tombol buy, mungkin ada yang versi berbayar ya. Di sini ada Netkit. Kemudian kalau kita coba di misalnya di Tokopedia, kemudian kita cari coba pfSense. Oke, ini adalah perangkat-perangkat yang dijual untuk pfSense. Di sini ada pakai mini PC, dia harganya sekitar 10 jutaan juga ada, 5 juta juga ada, dengan pot-pot yang sudah bisa langsung dipakai. Namun untuk belajar kita bisa coba download, kemudian kita install di VMware untuk mengenal menu-menu pada si pfSense ini. pfSense ini selain sebagai routing, dia juga sebagai firewall. Kita ketik di sini misalnya pfSense adalah dia pengertiannya adalah distro Linux turunan dari FreeBSD yang disesuaikan digunakan untuk firewall dan router. Oke, saya sudah download, kemudian saya udah taruh di di VMware. Ini adalah tampilan dari pfSense ketika dibuka pertama kali. Untuk setting IP1 adalah ini kelihatan di EM0 ada DHCP, saya pakainya DHCP 0116, dan ini adalah IP dari network di rumah saya, yaitu 0 titik sekian. Oke, kita coba untuk tag dulu ping ke arah 116, dia nggak jalan. Kita coba dari browser, http dia 192.168.0.116. Oke, nggak mau. Oke, ini terbuka. Ini adalah tampilan dari pfSense setelah kita memasukkan username dan password. Untuk username dan password defaultnya adalah username adalah admin, kemudian passwordnya adalah pfSense. Oke, ini adalah user admin, ini adalah IP komputer saya. Kemudian ada VMware, kemudian ada BIOS-nya, kemudian ada versinya dia. Kemudian ada CPU dan seterusnya. Ada juga memori usage, disk usage juga ada. Kemudian ada WAN, ini adalah tampilan dari WAN IP yang sekarang kita panggil. Oke, di atas ini adalah sistem. Kemudian ada interface, kemudian ada firewall, service, VPN, status, diagnosis, help, dan seterusnya. Oke, kita coba untuk sistem, kemudian advance. Di sini ada protokol TCP port max. Ini untuk apa ya? Untuk akses loginnya kayaknya ini. Si HTTP kita juga bisa ngalihin ke HTTPS.
Kemudian ada firewall dan NAT. Firewall ada opsinya normal, high, latensi, agresif, dan konservatif. Kemudian firewall maksimum ada 198.000. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa nih. Oh, table entries. Jadi apa namanya? Entry table-nya itu maksimal segitu. Nah, kemudian kita ke networking. Networking ada low IP6. Kalau jaringan udah pakai IP6. Kemudian ada apa nih? Miscellaneous use. Ini proxy kayaknya. Kemudian ada load balancing juga. AC power, RAM. Kemudian ada system tunable, apa nih? Ada notification. Kemudian di interface ada interface group. Sini kita bisa interface-nya kita grup-grupin untuk WAN atau LAN. Kemudian ada wireless juga. Saya nggak tahu untuk wireless ini kalau di VM jalan apa enggak. Kemudian ada VLAN. Kita coba menambahkan VLAN. Oke, di sini ada. Oke, ini apa namanya? Interface yang untuk WAN. Harusnya di sini ada untuk LAN. Satu lagi misalnya kalau beli yang beneran berarti nanti ada port 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita bisa bikin LAN. Oke, kita bisa bikin LAN sama seperti yang lain ada 802.1.1q ya. Sama seperti apa namanya? Perangkat-perangkat yang lain. Kemudian untuk interface seperti itu, kemudian untuk firewall. Firewall di sini ada alias. Alias ini apa ini? Alias ini kayaknya dia ke arah internet ya, arah NAT ya. Oh iya, ini ke arah NAT ini. Misalnya kita bikin domain tertentu dan bisa dilakukan di sini. Kemudian NAT, NAT ada source port, destination port, NAT IP dan seterusnya. Ada rule apa nih? Anti logout rule. Kemudian ada block beacon network. Kemudian ada virtual IPS. Virtual IPS ini kayaknya juga NAT juga kan ya, interface one. Kalau di FortiGate sih ini kita mau ini sih. Oh, IPS ini IP yang dari luar, IP public kita NAT ke IP dalam. Kemudian apa? Service ada auto config backup. Wah, keren juga nih. Jadi backup configure ya. Oke. Kemudian ada DHCP relay. Jadi kita bisa ngambil DHCP dari server lain. Kemudian DHCP 6 relay, DNS forwarder. Kita bisa lempar ke IP yang lain. Kemudian ada DNS resolve, dynamic DNS, NTP. NTP juga ada nih. NTP untuk defaultnya dia ke pfSense sendiri, ke servernya si pfSense. Ada SNMP. SNMP dia mendukung untuk ini, SNMP 2 berarti 2C ya. 161 portnya. Kemudian apa lagi? Quick on LAN. Ada IPsec. IPsec keren juga. Kemudian ada tombol status, ada captive portal. Keren juga. Kemudian ada dashboard.
DHCP list, kalau kita pakai DHCP dari sini. Kemudian ada gateway, ini untuk melihat statusnya traffic grabnya. Coba kita lihat tampilan dari traffic. Oke, di sini kelihatan traffic yang masuk dan keluar. Untuk yang masuk itu berwarna biru, untuk yang keluar hanya berwarna oranye yang di bawah. Jadi yang atas ini masuk, kemudian yang ini tampilannya lumayan keren sih. Kemudian apa lagi? Dia notice apa nih? Ada ART table untuk nampilin ini. Kemudian ada route, ini agak penting. Ini ada routing di default 000, oke, ini yang ke arah luar. Kemudian help apa ini? Documentation about the spec. Oh, dia dilempar keluar. Ini ternyata link. Oke, di sini ada di docs.netgate.com. Ini semuanya ada di sini panduan. Dan sekali lagi biasanya tetap pakai bahasa Inggris. Ada absen Indonesia gitu ya. Oke, ada bug database. Sorry, saya agak kasal ini. Oke. Ini ada, kemudian ada di sebelah kanan ada tombol apa nih? Logout. Oke, ini tampilan yang pertama ya. Jadi kalau kita ini ingin, oke, seperti ini tampilan yang pertama. Kemudian ini saya accept aja. Terus, oke, ini lumayan keren. Jadi bisa ini OS ini bisa berlaku sebagai firewall, bisa berlaku sebagai router, dan bisa diinstal di komputer. Yang penting port LAN-nya lebih dari satu pastinya. Minimal 2 lah, satu untuk WAN, satu lagi untuk LAN. Oke, terima kasih untuk sharing saya tentang pfSense. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.